Pernah nggak sih lo denger ada pasangan yang cerai, padahal nggak ada yang selingkuh, nggak ada kekerasan, nggak ada drama orang ketiga, tapi tetap ujung-ujungnya bubar juga. Dari luar kelihatannya baik-baik aja. Mereka masih jalan bareng, masih saling sapa, kadang masih upload foto berdua. Tapi tiba-tiba, bam, cerai, putus, selesai. Dan lo jadi mikir, lah terus masalahnya apa dong? Kan nggak ada yang selingkuh. Nah, itu dia yang sering bikin rumah tangga hancur itu bukan yang kelihatan. Bukan sekadar soal siapa tidur sama siapa, tapi soal siapa yang ngerti siapa. Karena cinta itu gampang, tapi ngerti orang lain, wah itu kerja keras seumur hidup. Selingkuh itu emang bahaya ya, itu pengkhianatan, itu luka besar. Tapi lu tahu nggak, banyak rumah tangga yang hancur tanpa pengkhianatan sekalipun. Hancur karena hampa, karena udah nggak ngobrol kayak dulu. Karena tidur bareng, tapi hati udah jauh. Kadang yang ngerusak bukan badai, tapi tetesan air kecil yang nggak pernah berhenti. Perasaan yang dipendam, kata-kata yang nggak pernah diucap, ekspektasi yang nggak pernah dibahas, kecewa-kecewa kecil yang dikumpulin bertahun-tahun, sampai akhirnya meledak. Dan pas meledak, semua orang kaget, padahal itu bom waktu yang udah nyala dari lama. Jadi kalau lu pikir pernikahan cuma gagal gara-gara selingkuh, mungkin lu belum lihat luka-luka yang lebih dalam, yang tumbuh dalam diam dan pelan-pelan, ngebunuh cinta itu dari dalam. Lu masih percaya kalau cinta itu cukup buat nikah? Kalau iya, gue harus bilang, lu lagi berdiri di tepi jurang dengan mata tertutup. Gue kasih tahu ya, banyak orang cerai bukan karena mereka udah nggak cinta. Mereka masih sayang, masih peduli, bahkan kadang masih nangis pas pisah. Tapi tetap aja mereka nggak bisa bareng. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti cara hidup bareng. Cinta itu bikin lo pengen punya dia. Lo pengen bangun tidur bareng, makan bareng, ngabisin waktu bareng. Tapi yang bikin lo kuat bertahan sama dia, itu bukan cinta doang bro, itu kedewasaan. Itu kemampuan lo buat kompromi, buat ngalah, buat ngerti, buat tetap tenang walaupun lagi kesel setengah mati. Dan itu semua nggak otomatis muncul cuman karena lo cinta. Banyak pasangan yang masuk pernikahan kayak lagi masuk dunia dongeng. Pikirannya dipenuhi harapan manis. Nanti kita punya rumah kecil yang adem, ada anak-anak lucu, terus tiap malam nonton film berdua. Tapi lupa, dongeng itu selesai di kata bahagia selamanya. Sedangkan pernikahan, itu justru bab pertama dari cerita yang panjang dan penuh tantangan. Lo pikir hidup bareng orang lain itu semudah update story couple goals? Nggak segampang itu kawan. Setiap hari lo harus hadapin suasana hati dia yang naik turun. Lo harus belajar bagi tanggung jawab, ngurus keuangan bareng, bayar tagihan, ngatur waktu, nyesuaiin jadwal. Dan parahnya, semua itu nggak pernah diajarin waktu lo pacaran. Pacaran itu kayak trailer film, cuma nunjukin potongan-potongan terbaik. Tapi pas lo nikah, lo nonton film penuhnya. Dan kadang, filmnya nggak selalu sesuai ekspektasi. Waktu pacaran lo cuma lihat senyumnya, waktu nikah lo lihat marahnya. Lihat diamnya, lihat borosnya, lihat kebiasaannya yang ngeselin banget tiap pagi. Dan parahnya, lo juga ngelihat luka-luka lama yang dia bawa, yang belum pernah dia sembuhin. Dan lo juga bawa luka lo sendiri. Dan dua orang yang sama-sama belum sembuh. Gimana mau saling nyembuhin? Jadi kalau lo pikir cinta itu cukup, gue saranin lo pikir ulang. Karena cinta itu penting, tapi bukan pondasi satu-satunya. Tanpa kedewasaan, cinta itu kayak mobil sport tanpa rem. Cepet, penuh semangat, tapi gampang nabrak. Cinta itu yang nyalain api, tapi kedewasaan yang bikin api itu tetap hangat, nggak jadi kebakaran. Lo tahu nggak, salah satu penyebab utama pernikahan gagal itu bukan karena pengkhianatan, bukan juga karena perbedaan besar yang nggak bisa disatukan. Tapi karena satu hal yang kelihatannya sepele, komunikasi yang rusak. Bukan karena pasangannya jahat, bukan karena udah nggak cinta, tapi karena dua orang yang tadinya saling tertawa, sekarang malah saling diam dan saling salah paham. Mereka nunggu buat dimengerti,
tapi nggak ada yang mau jadi orang pertama yang ngerti. Sama-sama gengsi, sama-sama capek, sama-sama ngerasa kok gue terus yang ngalah. Lu diem karena kesel, pasangan lu diem karena bingung. Dan dua diam yang nggak pernah dijelasin itu lama-lama berubah jadi tembok. Tembok yang pelan-pelan makin tinggi, makin tebal. Sampai akhirnya udah nggak bisa saling lihat lagi. Mereka masih tidur di kasur yang sama, masih masak bareng, masih jalan bareng ke kondangan. Tapi hati mereka udah pisah dari lama. Yang dulu ngobrolin mimpi dan masa depan, sekarang cuma ngobrolin hal teknis. Cucian udah diangkat belum? Kulkas kosong. Sabun habis. Dan selesai. Nggak ada lagi obrolan yang bikin deket. Nggak ada lagi tanya kabar yang tulus. Nggak ada lagi kamu kenapa yang benar-benar pengen tahu. Padahal komunikasi yang sehat itu kayak oksigen buat hubungan. Kalau udah susah ngobrol jujur, hubungan itu kayak orang sesak napas. Masih bisa jalan sih, tapi lemas, berat, dan tinggal nunggu roboh. Dan lucunya, rusaknya komunikasi itu sering dimulai dari hal-hal kecil. Dari sindiran yang lu pikir bercanda, tapi ternyata nyakitin. Dari ngedumel soal hal sepele, tapi gak pernah diomongin dengan tenang. Dari harapan-harapan yang lu pendam dalam hati, tapi lu anggap pasangan lu seharusnya tahu sendiri. Dan semua itu ngendap, numpuk, sampai jadi bom waktu. Hubungan itu kayak tanaman. Kalau lu siram tiap hari, dirawat, dia bakal tumbuh. Tapi kalau lu biarin aja, karena mikir, dia ngerti kok, lama-lama layu juga. Dan saat layu itu datang, banyak orang baru sadar kalau ternyata kehilangan obrolan yang jujur dan sederhana itu lebih nyakitin daripada kehilangan kata, aku cinta kamu. Banyak orang masuk pernikahan bawa ekspektasi setinggi langit. Lo pengen pasangan yang romantis, yang tahu semua isi kepala lo tanpa lo ngomong, yang ngerti lo meskipun lo lagi diem, yang selalu sabar walau lo lagi nyebelin, yang hadir tiap kali lo butuh tanpa lo harus minta. Tapi lo pernah nggak nanya ke diri sendiri, gue sendiri udah begitu belum? Udah sabar belum? Udah belajar dengerin dengan empati? Udah bisa ngontrol ego waktu beda pendapat? Karena banyak banget hubungan yang gagal bukan karena pasangannya jahat, tapi karena ekspektasi lo tinggi, sementara usaha lo minim. Lo pengen pasangan yang kayak di drama Korea, yang selalu punya waktu buat lo, yang ngertiin lo tanpa perlu dijelasin. Tapi lo lupa, itu skenario, bukan kehidupan nyata. Di dunia nyata, pasangan lo juga manusia. Dia juga capek, dia juga bingung, dia juga butuh dimengerti. Lo pengen dia jadi segalanya buat lo. Jadi ayah, jadi sahabat, jadi pelindung, jadi partner kerja, jadi pendengar yang 24 jam standby. Tapi lo sendiri, baru dia ngomong beda dikit lo udah ngerasa diserang. Baru dia bilang capek, lo ngerasa ditolak. Baru ada masalah kecil, lo langsung nyalahin. Kadang yang bikin pernikahan kandas bukan karena pasangannya kurang baik, tapi karena kita sendiri gak sadar kalau yang kita minta itu gak masuk akal. Lo pengen pasangan lo ngasih 100%, padahal lo sendiri baru ngasih 40%. Pernikahan itu bukan tentang nyari orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang tahu mereka nggak sempurna, tapi mau saling bantu buat jadi lebih baik. Pernikahan bukan tempat buat minta dilayani, tapi tempat buat belajar melayani tanpa merasa lebih rendah. Jangan berharap pasangan lo sabar kalau lo sendiri gampang meledak. Jangan minta pengertian kalau lo sendiri malas belajar ngerti. Karena cinta tanpa usaha itu cuma ilusi, dan ekspektasi tanpa aksi itu awal dari kekecewaan yang gak ada ujungnya. Lo tahu gak? Banyak banget pernikahan gagal bukan karena pasangannya salah, tapi karena yang nikah sebenarnya belum selesai sama dirinya sendiri. Belum sembuh, masih bawa luka masa kecil yang disimpan rapat-rapat. Masih trauma dari hubungan sebelumnya yang belum pernah benar-benar disembuhkan. Masih belum bisa ngatur emosi, tapi udah buru-buru pengen nikah karena ngerasa umur udah cukup, karena tekanan dari keluarga, atau karena takut sendirian dan ditinggal. Lo tahu nggak apa yang terjadi
kalau dua orang yang belum selesai sama dirinya dijadiin satu rumah, satu atap, satu rutinitas. Mereka bukan saling mencintai, tapi saling menyakiti. Bukan karena mereka niat buat nyakitin, tapi karena mereka nggak tahu cara mencintai dengan sehat. Satu marah, yang satu baper. Satu menuntut, yang satu ngambek. Satu ngerasa ditinggalin, satu ngerasa dibebani. Dan akhirnya, hubungan itu jadi kayak arena pelampiasan. Yang satu nyari perhatian, yang satu nyari pelarian. Nikah itu bukan pelarian dari kesepian, bukan tempat buat kabur dari luka-luka lo. Nikah itu bukan solusi biar lo bahagia. Karena kalau lo sendiri belum bahagia, pasangan lo gak akan pernah cukup buat ngisi kekosongan itu. Pernikahan itu kerjasama antara dua orang yang udah lumayan beres sama dirinya, yang udah sadar sama luka-lukanya, yang udah belajar ngontrol emosinya, yang udah cukup dewasa buat gak selalu nuntut dimengerti, tapi juga mau berusaha ngerti. Kalau lo sendiri masih sering ngamuk waktu capek, masih sering nyalahin orang lain waktu salah, masih belum kenal diri lo dan gak ngerti cara ngobrol dengan tenang, pernikahan cuma akan jadi tempat lo meledak. Dan yang akan nanggung ledakannya adalah orang yang lo sayang, yang seharusnya lo jaga, tapi malah lo sakitin. Bukan karena niat, tapi karena lo sendiri belum sembuh. Jadi sebelum lo buru-buru nikah, pastikan dulu lo udah lumayan damai sama masa lalu lo. Udah bisa bedain mana luka lo, mana salah dia. Karena kalau enggak, rumah tangga lo bakal penuh dengan drama yang lo pikir datang dari dia, padahal sebenarnya datang dari dalam diri lo sendiri. Masalah duit juga jadi pembunuh diam-diam dalam rumah tangga. Dan uniknya bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka nggak pernah ngomongin soal duit dengan jujur dari awal. Lo tahu rasanya kan? Satu boros banget mikir, hidup cuma sekali, nikmatin aja. Sementara satunya lagi hemat setengah mati, mikir kalau gini terus kita bisa bangkrut. Satu pengen investasi, satunya lagi pengen healing tiap bulan. Satu ngerasa, gua udah kerja banting tulang buat keluarga. Satunya ngerasa, kok gua doang yang ngatur semuanya? Dan karena gak pernah dibicarain secara terbuka, masalah duit ini jadi bara api yang lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Bukan sekali dua kali, tapi terus-terusan ribut soal hal yang sama. Kenapa kamu beli itu lagi sih? Kan itu kebutuhan. Kebutuhan siapa? Dan seterusnya. Sampai lupa apa yang lagi dipertahankan. Padahal ya, uang itu cuma alat, bukan musuh, bukan tujuan akhir. Tapi kalau lo gak bisa kerja sama, kalau lo gengsi ngomong jujur tentang gaji lo berapa, lo punya utang apa, atau prioritas lo apa aja, itu bisa jadi bom waktu. Karena sekuat-kuatnya hubungan, kalau udah dipenuhi prasangka dan curiga soal keuangan, itu bisa merusak rasa percaya yang udah dibangun bertahun-tahun. Pernikahan itu bukan cuma soal cinta dan pelukan, tapi juga soal tanggung jawab. Soal bisa duduk bareng, buka catatan pengeluaran, dan bilang, ini kondisi kita. Ayo pikirin sama-sama gimana kita atur. Kalau dari awal lo udah bisa ngomongin hal-hal sensitif kayak keuangan, lo juga akan lebih siap ngadepin masalah-masalah hidup yang lain. Karena bukan jumlah uangnya yang bikin tenang, tapi kemampuan lo dan pasangan lo buat saling terbuka dan kerjasama. Jangan nunggu ribut dulu baru belajar transparan. Jangan nunggu ada tagihan numpuk dulu baru saling nyalahin. Karena percayalah, lebih baik ribut sebentar buat nyusun rencana daripada diam-diam menyimpan kekacauan yang bisa meledak kapan aja. Jadi sekarang lo udah tahu kenapa banyak pernikahan gagal padahal nggak ada yang selingkuh. Karena masalah yang menghancurkan rumah tangga bukan selalu yang besar, dramatis, atau viral, tapi justru yang kecil, sunyi, dan sering diabaikan. Karena dua orang yang saling sayang, kalau nggak saling ngerti, kalau nggak tahu cara ngomong, kalau masih bawa luka dan ego tanpa mau belajar bareng, akhirnya tetap bisa saling menyakiti. Pernikahan itu bukan ajang pembuktian, bukan tempat buat dapat gelar udah laku, tapi ruang untuk tumbuh, untuk saling rawat, untuk belajar bareng jadi versi terbaik diri masing-masing.
Cinta itu penting, iya. Tapi tanpa komunikasi yang sehat, tanpa kesabaran, tanpa usaha buat ngerti dan dipahami, cinta itu bisa habis pelan-pelan tanpa suara. Kalau lo pengen punya hubungan yang kuat, jangan nunggu nanti. Mulai dari sekarang. Tumbuhkan kepekaan lo, belajar mengelola emosi lo, bangun cara komunikasi yang jujur tapi tetap hangat. Dan paling penting, jangan cuma nyari pasangan yang baik, tapi jadilah pasangan yang layak dicintai dan dihargai. Karena nikah itu bukan sekadar status, tapi tentang siap bareng dalam badai dan pelukan. Siap menghadapi kenyataan, bukan sekadar hidup di mimpi. Kalau video ini bikin lo mikir, bikin lo ngerasa gue butuh perbaiki diri sebelum nikah atau sebelum lanjut lebih jauh, maka jangan biarin berhenti di lo. Share ke orang-orang yang lo sayang. Share ke pasangan lo. Siapa tahu, video ini bisa jadi titik awal buat ngobrol dari hati ke hati. Dan kalau lo belum subscribe channel ini, sekarang waktunya. Karena di sini kita bahas hal-hal yang orang lain jarang mau sentuh. Hal-hal yang real, yang menyentuh, dan yang bisa bantu lo jadi pribadi yang lebih siap. Untuk hubungan yang lebih sehat. Karena hubungan yang kuat enggak datang dari pasangan yang sempurna, tapi dari dua orang yang mau belajar dan enggak berhenti belajar.